Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, salawat kepada Rasulullah. Senantiasa kita bersalawat dengan mengharapkan supaya kita menjadi umat beliau dan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kemarin ini sudah ada makalah tentang kunut. Ada kunut sholat subuh sekaligus kunut najilah. Udah ada Arabnya besar-besar nih. Kemudian ada bahasa Indonesianya, transliterasi, ada terjemahannya lengkap ini. Ini. Jadi di sini lengkapnya. Kemudian di sini dipisah lagi. Kemudian ini. Tapi kalau nanti dikasih tentang kunut saja, nggak dibahas hukumnya, kurang mantap dia. Jadi sekalianlah dibuat juga makalah. Itu. Jadi kita bahas. Dalam makalah ini kami mengambil rujukan dari kitab-kitab ulama Syafi'iyah seperti kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrol karangan Imam Nawawi dan At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah dan kitab-kitab lainnya. I'lam annal kunuta fi sholati subhi sunnatun. Itu di dalam ini kitab ini. Makalah ini udah dalam kitab ini. Kami rangkumkan, kami ringkaskan menjadi 13 poin. Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki ada kunut dalam salat subuh. Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Sedangkan dalam mazhab Hanafi dan Hambali tidak ada kunut subuh. Itu. Dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Syafi'i ada kunut subuh. Dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Hanafi tak ada kunut subuh. Jadi tak usah saling salah menyalahkan. Dalil adanya salat subuh, kunut subuh itu ialah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yakunutu fis subhi hatta faraqad dunya. Bahwasanya Rasulullah masih terus melakukan kunut dalam salat subuh hingga beliau wafat. Itu dalil kunut subuh dan masih banyak lagi dalil-dalil dari hadis-hadis sahih. Jadi itu dulu. Dalam 4 mazhab itu, 2 yang pakai kunut, 2 yang tidak pakai kunut. Dalam mazhab Syafi'i, kunut subuh adalah sunnah muakkadah. Sunnah ab'ad kalau dalam salat. Salat itu ada sunnah. Sunnah ab'ad ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad contohnya kunut subuh. Sunnah hayat amin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan lain sebagainya. Jika seandainya seseorang tidak melakukan kunut dalam salat subuh, maka salatnya tidak batal. Salatnya tidak batal. Akan tetapi disunnahkan baginya untuk melakukan sujud sahwi, baik dia tinggalkan kunut karena lupa atau karena sengaja. Tahu dia, tapi ditinggalkan saja. Sunnah dia untuk sujud sahwi, tapi tidak batal salatnya. Itu yang kedua. Yang kedua, kunut subuh hukumnya sunnah muakkadah. Kalau dalam sunnah ab'ad, disunnahkan kalau kita meninggalkan kunut, baik kita tinggalkan karena lupa atau karena sengaja, sunnah kita untuk sujud sahwi. Sujud sahwi. Kemudian selain kunut salat subuh, menurut Imam Syafi'i ada 3 pendapat berkaitan tentang ini. Yang pertama, pendapat yang paling sahih dan paling masyhur
Jika terjadi musibah yang menimpa umat Islam, maka disunnahkan untuk kunut nazilah. Jika tidak ada musibah, maka tidak disunnahkan. Kita sekarang ada musibah, disunnahkan untuk kunut nazilah. Kalau tidak ada musibah, tak disunnahkan. Yang kedua, boleh melakukan kunut secara mutlak. Secara mutlak kunut boleh dilakukan di semua solat. Yang ketiga, tidak boleh melakukan kunut secara mutlak. Tak boleh kunut sama sekali. Nah, itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Yang keempat, jadi poin ketiga tadi. Kunut nazilah disunnahkan dalam semua solat yang wajib. Nah, disunnahkan dalam solat yang wajib seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi dalam kitab para ulama disunahkan dalam solat yang wajib. Dan Rasulullah melakukan kunut nazilah itu di waktu solat yang wajib. Kemudian kunut nazilah boleh dibaca bagi penduduk muslim lainnya untuk mendoakan saudaranya yang terkena musibah. Contoh seperti ini. Musibah terjadi di Palestina. Musibah terjadi di Rohingya. Sedangkan kita aman, maka kita sunnah untuk mendoakan mereka. Karena di penduduk umat Islam, di kaum muslim, maka kita pun boleh mendoakan mereka dari sini. Nggak mesti harus kita berada di sana baru kita doakan. Seperti itu. Dan khususnya di negara kita sedang terjadi musibah, maka hendaknya kita melakukan kunut nazilah waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Jadi seperti itu. Itu berkaitan kunut nazilah. Kemudian yang kelima, poin kelima. Kita pakai poin ini. Dalam tausiah Majelis Ulama Indonesia, imam membaca kunut nazilah dengan jahar pada solat yang disunahkan jahar, seperti maghrib, isya, subuh. Maka baca kunutnya jahar, keras. Sedangkan pada solat yang disunahkan sir, pelan, seperti zuhur dan asar, maka disunahkan pula imam atau solat sendiri membaca kunut pelan. Allahumma dina fiman hadai wa afina fiman Allahumma dafa'annal, itu semua kuat. Kalau di solat yang disunahkan untuk jahar, seperti maghrib, isya, subuh. Sedangkan yang disunahkan untuk sir seperti zuhur dan asar pelan. Itu menurut Majelis Ulama Indonesia. Akan tetapi menurut Imam An-Nawawi, ini kita supaya tahu, bukan membanding-bandingkan, supaya kita tahulah ilmu. Menurut MUI seperti ini. Harus kita tahu juga menurut ulama mazhab Syafi'i seperti apa. Menurut Imam An-Nawawi, baik solat yang sunnah bersuara pelan, yaitu solat zuhur dan solat asar, atau sunnah yang bersuara keras seperti solat maghrib, solat isya, solat subuh, hukumnya sama seperti doa kunut solat subuh. Apa? Jadi baca jahar. Kalau MUI tadi, solat maghrib, solat isya, solat subuh, kunutnya jahar, dibaca kuat oleh imam. Sedangkan solat zuhur dan asar, imam membaca pelan. Seperti itu. Sedangkan menurut Imam An-Nawawi, baik dia solat jahar atau solat sir, dibaca semua jahar oleh imam. Kalau kunut nazilahnya di waktu zuhur, baca jahar. Itu menurut Imam An-Nawawi. Tapi mengapa majelis ulama membuat seperti ini? Itulah karena awamnya masyarakat Indonesia. Jadi supaya tidak ribut nanti. Nanti ya, kita lanjut. Mengapa majelis ulama membuat kalau jahar kunutnya jahar, kalau sholat sir kunutnya sir? Karena awamnya masyarakat Indonesia. Seandainya nanti dibuat yang sir, sholat sir itu jahar, nanti bingung, ribut. Seperti itulah. Itulah untuk supaya tidak ada keributan. Jadi kalau kita mau mengamalkan yang dari majelis ulama boleh. Kalau mengamalkan dari pendapat Imam Nawawi boleh. Tapi yang penting kita tahu
bahwasanya dalam mazhab Syafi'i itu jahar semua yang sunnah. Nah itu bukan untuk jadi bukan jadi perdebatan, bukan. Aku beteng bisa berselisih dengan MUI, tidak. MUI itu tujuannya supaya tidak ribut. Nah itu dia. Supaya tidak gaduh. Tadi sholatnya pelan. Kenapa kunutnya kuat? Nah seperti itu. Tujuannya supaya tidak jadi kegaduhan di masyarakat. Tapi kita harus tahu ilmunya. Nah seperti itu. Itu masalah bacaan kunut nazilah. Jadi tadi kalau MUI tadi, kalau sholatnya jahar, maka kunutnya jahar. Kalau sholatnya sir, maka kunutnya sir. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, dalam pendapat Imam Nawawi, semuanya jahar, walaupun sholat sir. Seperti itu. Yang keenam, menurut ulama Syafi'iyah, disunahkan membaca kunut dalam pertengahan terakhir dari bulan Ramadan, yaitu pada rakaat terakhir dari salat witir. Jadi pertengahan akhir dari bulan Ramadan disunahkan untuk kunut. Ada lagi pendapat kedua yang mengatakan disunahkan membaca kunut selama bulan Ramadan. Pendapat pertama mengatakan disunahkan di pertengahan akhir bulan Ramadan. Sedangkan pendapat kedua mengatakan di bulan Ramadan, 1 Ramadan penuh itu kunut semua. Kemudian ada pendapat ketiga yang mengatakan disunahkan membaca kunut dalam 1 tahun penuh. Tadi kalau dalam pendapat yang pertama mengatakan membaca kunut pertengahan di akhir bulan Ramadan. Pendapat kedua mengatakan di 1 bulan Ramadan penuh itu membaca kunut. Pendapat ketiga 1 tahun penuh membaca kunut. Akan tetapi pendapat yang terkenal dalam mazhab Syafi'i adalah pendapat yang pertama, yaitu membaca kunut di pertengahan akhir dari bulan Ramadan. Jadi kami hadirkan ini perbedaan-perbedaan supaya kita paham. Kita nanti bisa seperti ini, ada pendapat supaya kita enggak fanatik. Kemudian yang ketujuh, dalam mazhab Syafi'i, kunut dilakukan setelah bangkit dari ruku rakaat yang terakhir. Kalau sholat subuh, ruku rakaat kedua. Kalau dalam mazhab Syafi'i, setelah ruku. Kalau dalam mazhab Maliki, sebelum ruku. Itu. Tadi kan yang pakai kunut tadi Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki, setelah ruku kunut. Sedangkan dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Syafi'i setelah ruku. Dalam mazhab Maliki sebelum ruku. Menurut pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i, seandainya seseorang melakukan kunut sebelum ruku, ini dalam pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i, seandainya seseorang melakukan kunut sebelum ruku, maka kunutnya tidak sah. Ini menurut pendapat sahih dari mazhab Syafi'i. Akan tetapi menurut Imam Nawawi, kunutnya sah. Menurut Imam Nawawi kunutnya sah. Adapun pendapat yang sahih juga. Tadi dia melakukan kunut sebelum ruku, subuh dilakukan. Jadi sebelum ruku dia kunut. Menurut pendapat yang sahih dari mazhab ulama Syafi'i, kunutnya tidak sah. Tetapi Imam Nawawi mengatakan sah. Kemudian ada lagi pendapat, seandainya dia sudah melakukan kunut sebelum ruku, maka ruku dia, habis ruku kunut lagi dia. 2 kali kunut jadi. Kunut dia. Sebelum ruku kunut dia, habis baca doa. Kemudian ruku, naik lagi dia, kunut lagi. Tapi dia disunahkan untuk sujud sahwi. Namun ada juga pendapat yang mengatakan tidak perlu sujud sahwi. Paham sini? Jadi tadi dalam mazhab Syafi'i yang sahih, kalau dia kunutnya sebelum ruku, maka tidak sah. Tapi Imam Nawawi mengatakan sah kunutnya. Tapi ada lagi pendapat ya, untuk supaya
ketika nanti kita tersalah di situ, maka habis ruku, habis bangkit dari ruku, kunut lagi. Kemudian disunnahkan kita untuk sujud sahwi. Tapi ada juga pendapat mengatakan tidak perlu lagi sujud sahwi. Nanti ini kalau udah ada makalahnya bisa dibaca-baca lagi, ini untuk biar jelas saja. Kemudian yang ke-8. Lafaz doa kunut yang terpilih oleh mazhab Syafi'i adalah hadis sahih dalam Sunan Abi Daud, dalam Sunan Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Baihaqi, dan kitab-kitab hadis lainnya dengan sanad yang sahih melalui Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, anaknya Hasan cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafaz ini terlampir pada halaman ke-5 nanti. Di sini nanti ada doa kunut subuh dan najilah. Itu. Kemudian yang ke-9. Sehubungan dengan doa dalam kunut, menurut mazhab yang terpilih, kunut tidak terikat pada doa tertentu. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kunut tidak, ini pendapat yang paling sahih. Kunut tidak tertentu dengan doa-doa sebagaimana Allahumma dina fiman hadait, tidak meski itu. Pada prinsipnya, doa apapun yang diucapkan oleh seseorang sudah dianggap sebagai kunut. Walaupun ia hanya berdoa dengan membaca satu ayat atau beberapa ayat dari Al-Quran. Allahumma dina fiman hadait. Itu kan biasanya kunut. Tapi kalau dia baca Rabbana atina, itu kan ayat Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Itu kunut. Itu udah termasuk kunut. Jadi itu kunut itu enggak harus doa Allahumma dina fiman hadait. Doa yang di dalam Al-Quran itu kalau kita baca sudah mencukupilah, dan itu sudah termasuk dalam kunut subuh. Ini pendapat yang sahih. Iya, semua pokoknya doa yang di dalam Al-Quran banyak dia. Itu. Tetapi yang paling afdol, kalau bicara afdol, ini kan tadi bicara sahnya, sudah termasuk dalam kunut. Tapi paling afdal adalah membaca doa sebagaimana yang di dalam hadis itu, yang diriwayatkan dari Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Allahumma dina fiman hadait. Kalau dia jadi imam, kalau dia sendiri Allahumma dini. Jadi seperti itu. Jadi kita selama ini nganggap supaya kita tahu, kalau ada nanti orang baca doa Rabbana atina ketika kunut, angkat tangan, enggak masalah. Itu sah menurut pendapat mazhab Syafi'i yang paling sahih. Akan tetapi ada sebagian dari ulama Syafi'iyah yang mengatakan doa kunut adalah doa yang terikat, tidak cukup dengan membaca selain dari doa-doa dalam sunnah. Dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang sahih, yang terpilih, ini lagi kita. Dalam pendapat mazhab Syafi'i yang sahih terpilih, kunut itu boleh dengan hanya membaca satu ayat atau sebagian dari Al-Quran yang mengandung doa. Rabbana atina fid dunya sah. Sudah termasuk kunut. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i lagi, ini terjadi perbedaan dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i juga ada yang mengatakan tidak sah. Karena doa kunut itu terikat. Harus sesuai dengan sunnah Rasulullah. Oleh karena itu di tengahnya lah. Maka lebih abdullah. Walaupun sah dalam pendapat yang sahih dengan membaca satu ayat atau beberapa ayat dari Al-Quran yang mengandung doa, yang lebih abdul sesuai dengan hadis Rasulullah, Allahumma dini fiman hadait wa afini fiman afait, dan lain sebagainya. Itu dia. Kemudian yang ke-10, bacaan kunut ada yang panjang, ada yang pendek. Ada yang panjang itu sebagaimana riwayat dari Umar bin Khattab. Ini dalam kitab Al-Azkar halaman 74. Umar bin Khattab asal kunut dia gini. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la nakfuruka wa nu'minu bika wa nakhla'u may yafjuruka. Panjang dia. Itu dia panjang. Jadi sunnah dalam mazhab Syafi'i, Allahumma dina fiman hadait dulu, kemudian dilanjutkan Allahumma inna nasta'inuka. Sunnah. Tapi dengan syarat dia sholat sendirian. Dan
kalau dia jadi imam, dia tahu kalau dia baca kunut panjang, imam makmumnya suka. Nah itu dia. Jadi imam itu harus memahami makmum. Kalau saya baca surat ini panjang, suka enggak makmum? Kalau enggak suka, enggak sunnah. Nah itulah. Karena ada hadis, idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Jika kamu mengimami manusia, jika kamu jadi imam salat, dalam redaksi lain idza amma ahadukum linnas, jika kamu jadi imam salat, falyukhaffif, maka ringankan, maka cepatkan. Fa inna minhum, karena di antara mereka itu ada yang dhaif, orang lemah, as-saqim, orang sakit, al-kabir, orang yang tua. Al-kabir itu orang tua, orang sepuh. Kemudian wa idza shalla ahadukum li nafsi, tapi kalau kau salat sendirian, falyutawil ma syaa, maka panjangkan terserahmu, mau sampai bengkak kaki itu, terserah. Seperti itu. Tapi terbalik sekarang. Kalau dia jadi imam, apalagi depan mertua, dibacanya Al-Baqarah sampai habis. Tapi kalau salat sendiri, inna atau inna kok bisa setengah dibacanya setengah itu. Itulah dia. Jadi seperti itu. Begitulah Islam itu. Enggak egois. Dalam beribadah pun ada toleransi. Kalau dia jadi imam harus bijak lah. Jangan disuruhkannya aja baca Yasin dia. Sedangkan itu di masjidnya lalu lalang orang. Orang musafir seperti itu. Dibantainya Yasin. Maka saat itu kita boleh untuk mufarokoh. Boleh untuk mufarokoh. Kalau imam lama baca kunut lama. Kan? Atau di semua kunut itu doa kunut dibacanya hampir 10 menit. Sedangkan kita butuh cepat, ada urusan, maka boleh kita mufarokoh. Mufarokoh seperti yang kemarin itu kita sudah jelaskan. Kalau ini masjid di depan jalan, udah tahunya ini masjid untuk orang musafir, tapi dibacanya Yasin. Maka kalau kita butuh cepat pergi, boleh kita sholat sendiri. Niat kita mufarokoh. Udah, imam baca Yasin, kita udah siap sholat. Itu dia. Jadi itu ingat. Jadi imam itu harus paham makmum. Jadi imam itu harus sesuai keinginan makmum. Seperti itu. Kalau tidak sunnah. Iya. Tetap sholat di situ. Jangan pulang batalan sholatnya bergerak dia. Itu dia. Tetap di situ. Kalau memang mau cepat kita, kalau enggak ikut aja lah itu. Kemudian yang ke-11, dalam masalah mengangkat kedua tangan dan mengusap wajah ada 3 pendapat. Diangkat, diusap. Bagaimana? Pendapat pertama, ini pendapat yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i. Ketika kunut angkat tangan. Tak sunnah kita angkat tangan, sunnahnya kedua tangan, kemudian langsung. Tidak sunnah untuk menyapu. Angkat tangan langsung. Enggak meski untuk menyapu wajah. Itu pendapat yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan mengangkat kedua tangan dan mengusap wajah dengan kedua tangan. Pendapat kedua mengangkat, mengusap. Sedangkan pendapat ketiga tidak mengangkat tangan dan tidak mengusap tangan. Jadi pendapat pertama tadi angkat, tidak usap. Kalau pendapat kedua angkat, usap. Pendapat ketiga tidak diangkat, tidak diusap. Kalau dia sunnahnya seperti ini. Kalau dia Allahumma defa', ya Allah tolaklah. Tolak bala. Ini yang ke langit, bukan gini. Ini yang ke langit. Kalau kita doakan ini yang ke langit. Kalau ini dia. Dia sini. Zahir dan batin. Itulah dia. Ini gini. Sunnah kayak gitu seperti ini. Jadi ini kalau doa seperti ini yang ke langit. Kalau ini seperti itu disebutkan. Jadi kalau kita mengamalkan pendapat kedua tadi apa? Angkat tangan, sapu wajah. Sapu hanya di wajah. Kalau di dada, makruh hukumnya. Allahumma dina biman hadait. Wassalam. Disapunya gitu, makruh. Hanya di wajah. Tapi pendapat yang paling sahih, angkat tangan, tidak usah usap wajah. Itu dia.
Nah, itu ya. Jadi kita ini seperti kompilasi, teman. Yang ke-12, mengenai keras atau pelannya bacaan kunut, menurut sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan, jika orang yang kunut salat sendirian, hendaklah ia memelankan bacaan. Kalau kita salat sendiri, bacakan pelan kunut kita. Jika ia sebagai imam, hendaklah ia mengeraskan suaranya. Kalau jadi imam, keraskan suara. Menurut Imam An-Nawawi, ini adalah pendapat yang sahih dan terpilih. Jika imam membaca kunut suara keras, maka makmum mengamini doa imam dan mengikuti bacaan imam dalam mengucapkan pujian di akhir kunut. Kalau kita sholat sendiri, pelan kunut. Kalau kita jadi imam, kuatkan. Makmum mengamini. Kalau dia dengar. Kalau makmum dengar kita baca kunut, makmum mengamini. Nanti ketika kita sudah fa'innaka taqdi wa la yuqda alaihi, maka makmum juga ikut. Makmum juga ikut membaca itu. Tetapi jika makmum tidak mendengar imam membaca kunut, misalnya jauh, tak ada mic, nggak dengar dia imam, tapi dia tahu imam itu kunut karena di tengah sebelahnya kan. Tapi nggak dengar dia imam baca kunut, maka dia sunnah untuk membaca kunut pelan. Imam baca kunut, dia juga baca kunut karena nggak dengar. Nah, ini pendapat yang terpilih dalam mazhab Syafi'i. Tapi dia dengan suara pelan, jangan pula dia situ kuat. Imam tak dengar, dia pula yang kuat. Amin kata orang, bukan aminnya imam, tapi aminnya dia. Nah, itu dia. Kalau kita sholat sendiri, pelankan. Kalau kita jadi imam, kuatkan. Makmum sunnah untuk mengaminkan. Amin, amin. Kemudian yang terakhir, dalam hal imam membaca kunut keras dan kemudian pelan pada lafaz fa'innaka taqdi, ulama berbeda pendapat. Kalau amalan kita kan Allahumma dina fiman hadait. Itu kan. Fa'innaka taqdinya pelan, sir. Ini biar kita tahu aja. Enggak usah gara-gara ini kita suruh imamnya berubah. Menurut sebagian ulama ini yang paling sahihnya. Yang bagusnya imam tetap membaca kunut dengan suara keras dari awal sampai akhir bacaan. Allahumma dina fi man hadai sampai fa innaka taqdi wa la yu'dali wa innahu la yazidu man walai wa la ya'izzu man adai sampai keras. Dari awal Allahumma dina sampai salam, salawat kepada Rasulullah dibaca jahat, dibaca keras, tidak ada pelan. Tidak ada pelan. Dan makmum boleh ikut membaca. Ketika sudah fa innaka taqdi wa la yu'dali, maka makmum boleh ikut. Sunnahnya mengikut juga fa innaka taqdi karena itu pujian doa. Atau dia mengaminkannya, atau dia membaca asyhadu, atau dia mengatakan shadaqta wa bararta. Itu boleh banyak. Kalau dia enggak bisa baca fa innaka taqdi wa la yu'dali, baca asyhadu. Kalau enggak bisa dia dengan shadaqta wa bararta. Engkau benar dan telah berbuat baik. Itu pendapat yang dirojih oleh Imam An-Nawawi. Jadi kalau amalan kita sekarang ini, apakah salah? Tidak. Tapi kita harus tahu, kalau dalam mazhab Syafi'i yang pendapat yang lebih utama, maka dari awalan Allahumma dina sampai akhir enggak ada suara pelan. Kalau kita kan suara pelan. Fa innaka taqdi itu kan pelan kan. Kemudian dalam pendapat lain, ini pendapat nanti dalam kitab Busrul Karim, itu nanti dibacakan. Dalam kitab Busrul Karim disebutkan bahwa disunnahkan bagi imam membaca keras semua doa kunut, semua keras doa. Enggak ada pelan-pelan sir. Meskipun dalam kalimat pujian fa innaka taqdi disunnahkan untuk kuat. Bagi imam. Dan salawat serta salam atas Rasulullah, baik dalam salat jahar atau salat sir. Salat sir misalnya apa? Dia salat subuh yang diqadha pada siang hari. Dia qadha kan wajib, qadha. Makanya ulama ini masalah qadha ini. Jadi dia qadha subuh, tapi qadha subuh kan jahar itu salat jahar. Tapi di qadhanya di siang hari atau di pagi hari, di waktu duha. Kenapa seperti itu? Agar ketika dia jadi, ini qadha lah rame-rame kita, qadha berjamaah. Qadha berjamaah sunnah itu. Rame-rame qadha. Ayo qadha kita nanti muslim qadha berjamaah. Maka imam kuat bacaannya dan makmum mengaminkan. Seperti itu dalam Islam.
Sedangkan menurut Imam Romli dan Imam Al-Ghazali, imam membaca sir pada pujian kepada Allah dengan alasan bahwa itu bukan doa, tapi zikir, pujian dan sandungan kepada Allah. Maka bagi makmum, dia boleh membaca pujian tersebut atau dengan doa-doa lain yang ia kehendaki. Jadi gini, dalam mazhab Syafi'i, dalam pendapat Imam Nawawi, kunut itu dibaca semua dari Allahumma dina sampai fa'innaka sampai salawat kepada Rasulullah dibaca semua jahan, kuat. Sedangkan dalam paham pendapat Imam Romli dan Imam Al-Ghazali dibaca kuat Allahumma dina, kemudian ketika fa'innaka taqdi wa la dibaca sir. Jadi yang kita amalkan selama ini pendapat siapa? Pendapat Imam Romli dan pendapat Imam Al-Ghazali. Ada kan pendapatnya? Kenapalah ulama kita Indonesia itu memilih pendapat Imam Romli dan Imam Ghazali? Padahal ketika pendapat Imam Nawawi itu yang pendapat yang lebih kuat, karena awamnya orang Indonesia, supaya mereka tahu membedakan mana pujian, mana doa. Itu aja tujuan. Mana pujian, mana doa. Tapi kita jangan salahkan orang. Jadi seperti itu. Kalau kita nanti belajar semakin banyak pendapat, kita semakin enak. Nggak ada salahkan. Ya udah. Tapi ini pendapat yang kuat. Ini pendapat yang lemah. Mana yang kita amalkan? Ya boleh dua-dua. Kalau pendapat yang kuat kita amalkan jadi pertengkaran, pendapat yang lemah kita amalkan. Mengutamakan persatuan itu lebih utama daripada mengambil pendapat yang sudah dikhilafkan para ulama. Kalau dalam masalah usul baru tak ada lagi pendapat-pendapat. Ya kalau itu yang kuat itu. Kalau Allah itu esa. Kalau Allah itu tak, Allah maujud bila makan, Allah maujud bila makan. Allah itu enggak di aras. Kalau Allah di aras, aras itu siapa yang ciptakan? Allah. Yang ciptakan aras siapa? Allah. Sebelum Allah ciptakan aras, Allah di mana? Itu bingung orang jauh. Di mana? Ini saya ciptakan tulisan. Atau gini. Allah kan yang menciptakan semuanya. Kullu ma siwallah al. Hadis. Qadim. Hudus. Setiap sesuatu selain Allah itu alam. Alam itu bukan alam yang alam semesta ini. Kita pun alam. Baju kita alam. Kertas ini alam. Makhluk. Baharu. Apa tanda baharu itu? Sesuatu yang ada awal dan ada akhir. Sedangkan Allah tak ada awal, tak ada akhir. Allah ada sebelum kata ada itu ada. Allah tak butuh kata ada karena kata ada itu Allah yang ciptakan. Jadi Allah itu adanya tanpa ada. Maksudnya apa? Allah itu ada. Nggak ada awal, nggak ada akhir. Itulah. Jadi Allah itu adanya tanpa awal, tiadanya tanpa akhir. Allah itu ada, tak ada akhirnya, tak ada awal. Itu. Allah tak ada awal, tak ada akhir. Jadi pertanyaan kita, berarti semua makhluk, semua yang selain Allah adalah makhluk. Ini tauhid ini. Jadi pertanyaan, kalau dikatakan Allah itu memang dalam Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tapi ini ayat mutasyabihat. Tak boleh kita takwilkan. Itu kita kembalikan kepada Allah. Kalau ulama kita sekarang yang mutakhirin, mengapa mereka takwil itu? Supaya enggak tersalah orang untuk memahaminya. Jangan sangka bahwasanya Allah itu di aras. Jadi mereka itulah kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itulah ditakwil. Kalaulah Allah itu di aras, sebelum Allah ciptakan aras itu, kan aras sama Allah duluan. Kalau kita, kan pasti tempat dulu baru kita datang. Pasti ada tempat kita. Tempat kita itu apa? Seukuran badan kita. Kita itu memakan tempat seukuran badan kita. Seandainya satu badan ini. Nanti kalau banyaklah saya ini, penuh tempat ini. Kenapa? Kita memakan ruang. Memakan ruang. Jadi kalaulah Allah itu bertempat tinggal di aras, pertanyaan kita, di mana Allah sebelum ada aras? Jadi Allah itu Allah maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Di mana Allah? Ya nggak ada tempatnya.
Apakah Allah di kamar mandi apa itu? Allahu a'lam bishawab. Jadi itu masalah tauhid. Masalah tauhid itu ingat. Masalah tauhid itu ada yang kita dapat dengan akal, habis itu tak lagi. Allah itu apa? Allah itu kalam, berbicara. Wa kallamallahu Musa takliman. Tetapi bagaimana cara Allah berbicara? Allahu a'lam. Itulah dia. Kalau belajar tauhidnya, kalau belajar tauhid enak. Kalau ada orang yang mengatakan gila belajar tauhid, dia yang gila. Iyalah, karena nggak ada iman. Kalau orang yang beriman belajar tauhid, nggak akan gila. Karena dia tahu batas akal dia, itu dia. Kalau yang nggak tahu batas akal, Allah bicara. Kayak mana Allah bicara? Apa kayak kita gini carinya semua? Di mana Allah, siapa anak Allah, apa? Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Itu belajar doa. Kita bahas kunut jadi bahas tauhid. Jadi seperti itu. Itu 13 yang berkaitan tentang permasalahan-permasalahan dalam kunut. Jadi nanti kita udah di fotokopi sama Pak Dokter, nanti dibaca lagi, diajarkan. Ini kan masalah kunut, cuma masalah gini, tapi banyak ini permasalahannya. Supaya kita tahu bahwasannya kunut boleh dengan membaca ayat Al-Quran. Rabbana atina. Nggak tahu lagi dia membaca kunut. Bacanya Rabbana atina fid dunya, sah menurut pendapat yang sahih. Tapi kalau mau afdol ya baca Allahumma dina fiman hadait. Baiklah, kita masuk kepada udah paham ya. Nanti diulangi lagi terus. 13 kalau udah paham semua, insyaallah kalau udah baca nanti paham ya ini. Saya pun kalau saya ulangi lagi pembahasannya enggak ingat saya itu. Itulah dia. Tapi paham kita. Ketika ditanya kita tahu. Jadi yang terakhir itu, kalau kita jadi imam, kita jamakkan. Makruh hukumnya imam hanya mengkhususkan dirinya. Makruh. Jadi yang bagus itu apa? Allahumma dina, Allahumma laka sumna, wa bika amanna, wa ala rizkika abtorna. Itu. Setiap yang mufrad sendiri. Doa itu untuk diri sendiri. Ketika dia jadi imam, dia membawa doa sunnah untuk menjamakkannya. Ya Allah, kami beriman kepadamu. Ya Allah, kami berbuka karena rezekimu dan lain sebagainya. Jadi ini dia doanya. Allahumma hdina fiman hadaita. Ini dia kalau apa? Kalau dalam nahwunya Allahumma hdina fiman hadaita wa afina fiman afaita. Tapi kita enggak bala baca gitu karena kita matikan. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait walakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa atubu ilaik. Ini artinya kalau kita tahu enak kita makanya dibuat artinya supaya kita tahu nanti. Dibaca nanti. Allahumma dina fiman hadait. Ya Allah, berilah hidayah kepada hamba sebagaimana mereka yang engkau beri hidayah. Itulah doanya. Kemudian wa'afina fiman afait. Ya Allah, berilah hamba kesehatan sebagaimana mereka yang engkau beri kesehatan. Wa tawallana fiman tawallait. Ya Allah, berilah hambamu pertolongan sebagaimana engkau beri mereka pertolongan. Wa barik lana fima a'tait. Ya Allah, berkahilah hamba atas semua yang telah engkau berikan. Wa qina syarra ma qadait. Dan lindungilah hamba dari keburukan yang telah engkau putuskan. Fa innaka. Fa innaka ini makmum pun sunnah untuk membaca. Karena itu pujian kepada Allah. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang memutuskan. Dan tiada seorang pun yang dapat menetapkan keputusan terhadapmu. Jadi yang menghukum itu Allah. Allah tak ada yang bisa menghukumnya. Fa innaka taqdi wala yuqda wala yuqda. Allah itu menghukum, tidak dihukum. Seperti itu. Wa innahu la yazillu man walait. Ya Allah, sesungguhnya tidak akan hina orang yang engkau beri pertolongan. Wala ya'izzu man adais, dan tak akan mulia
orang yang engkau musuhi. Nah, itu aja. Kalau kita yakin kepada Allah, seandainya tak ada lagi makhluk ini yang bisa menyembah Allah kecuali kita, maka kita tidak akan hina di pandangan Allah. Nah, seperti itu. Wa innahu la yazillu mawalai. Ya Allah, sesungguhnya tak akan hina orang yang engkau beri pertolongan. Wala ya'izzu man adait, dan tak akan mulia orang yang engkau musuhi. Tabaraka rabbana wa ta'ala. Maha suci dan maha tinggi engkau ya Allah. Falakal hamdu ala ma qadait. Maka bagimulah pujian atas apa yang engkau tetapkan. Nastaghfiruka, kami beristighfar, kami memohon ampun, wa atubu ilaik, dan bertobat kepadamu. Itu dia kalau doa kunut biasa. Kemudian kalau kunut najilahnya kita tambah Allahumma dafa'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah ya arhamar rahimin, atau innahu ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, hindarkanlah dari kami kekurangan pangan, cobaan hidup, penyakit-penyakit, wabah, perbuatan keji dan mungkar, ancaman-ancaman yang beraneka ragam, paceklik dan segala ujian, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ma zahara minha, yang nampak, wa ma batan, maupun yang tersembunyi. Dan terkhususnya ya Allah kepada negara kami dan kepada negara muslim pada umumnya. Seperti itu. Min baladina Indonesia khosoh. Balad itu negeri. Baldatun thayyibatun, negeri yang thayyib. Khosoh ammah. Khosoh itu khusus, secara khusus. Kalau ammah secara umum. Jadi itulah dia barangkali seputar kunut dan permasalahannya. Dan alhamdulillah kita sudah bahas tuntas. Ini di dalam kitab ini. Dalam kitab ini dan dalam kitab-kitab lainnya kita jadikan satu makalah. Ini sebagai imam. Kemarin kan Pak Amri bilang kalau mau nulis langsung jamakkan kan Pak. Jadi saya jamakkan saja sebagai imam. Jadi seperti itu. Allahumma dina, ya Allah berilah petunjuk kepada kami. Terjemahannya lupa saya. Ini terjemahannya saya buat pribadi, tapi nanti ditambah-tambah. Imam Syafi'i dan Imam mazhab Maliki, mazhab murid Maliki ada kunut, sedangkan mazhab Hanafi dan Hambali tidak ada. Jadi orang Arab Saudi mana? Nggak kunut di Arab Saudi? Hambali. Di Arab Saudi itu rata-rata mazhab Hambali. Tapi ada banyak mazhab Syafi'i. Ulama-ulama kita banyak bermazhab Syafi'i di Saudi. Tapi mayoritas Hambali dan ada. Memang ada. Kalau kunut najilah memang pakai semua. Ini kunut subuh. Hanafi, Hambali ada. Oke. Di Arab Saudi Imam Nawawi itu ini dia pengikut mazhab Syafi'i. Imam An-Nawawi. Kenapalah banyak nama Imam Nawawi? Karena Imam Nawawi inilah yang membuat himpunan yang mentarjih, yang memudahkan umat Islam supaya bisa memahami kitab Al-Um. Jadi kitab Al-Um itu enggak sembarangan orang yang bisa mengkajinya. Jadi kalau ada di masjid kitab Al-Um terjemahan, hebat kali masjid itu. Itu enggak boleh sembarangan itu. Bahkan ada yang mengatakan haram membaca kitab Al-Um bagi orang yang awam. Kenapa? Bisa tersalah nanti. Jadi bacalah kitab mazhab Syafi'i. Kalau kita kitab-kitab dasar aja.
kitab dasar itulah bisa. Dari dasar itu, kalau ulama itu dari segini kitab dibuat segini, dari segini dibuat segini, dari segini buat segini lagi, dari segini buat segini lagi, kayak gitu. Nah, tapi pada intinya sama, rukunnya itu juga, syaratnya itu juga, itu semua sama dalam mazhab Syafi'i. Syaratnya ini, rukunnya ini, tapi penjelasannya, ada penjabarannya. Nanti udah ini ya. Kitabnya segini tebal, ini supaya mudahnya. Kitabnya segini tebal. Kemudian ditipiskan. Nanti ada lagi yang dipiskan ini ulama satu. Nanti kemudian datang lagi Pak Dokter, ditebalkannya lagi. Datang Pak Indra, ditipiskannya lagi. Datang Pak Sus, ditebalkannya lagi. Datang Pak Ebi, ditebalkannya lagi. Datang ini yang tebalkan ini, di sini kan lagi. Kayak gitulah. Tapi pada intinya sama semua. Sama semua. Mau belajar kitab fikih yang singkat, mau yang besar, itu juga dalamnya. Ah, itulah dia. Tapi kalau belajar taklim, kitabnya yang kecil, jangan yang besar. Ah, itu. Ah, itulah dia. Nah, jadi seperti itulah. Nah, jadi kita kembali ke basic lah. Kita kembali ke mazhab Syafi'i supaya kita tahu, oh ini dia. Tapi kita nggak melupakan perbandingan mazhab. Kan kita ada juga perbandingan mazhab. Ah, ini. Jadi kalau seperti ini masih ada lagi kita salah-salahkan. Kalau orang pakai kunut. Kalau kita orang imam pakai kunut kita ikut. Kalau nggak pakai kunut nggak usah kita berkunut. Nah, sebenarnya Muhammadiyah itu kan Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan sama Imam satu lagi apa? NU. Hasyim Asy'ari, Imam Hasyim Asy'ari. Ini satu guru orang ini. Nah, tapi Ahmad Dahlan ini dia pahamnya ingin menghilangkan khurafat, ingin memurnikan ajaran supaya umat Islam tidak bid'ah. Jadi sekarang Muhammadiyah sudah bukan ke organisasi lagi, sudah ke teologi. Nah, seperti itu. Jadi udahlah. Yang penting kita bersaudara. Makanya sekarang ini udah ada masjid NU, ada masjid Muhammadiyah, seberang-seberangan. Aspal aja. Nah, itulah sekarang itu umat Islam itu. Iya. Jadi ini masjid NU, ini masjid Muhammadiyah. Nah, kalau orang Muhammadiyah ke sini, orang NU ke sini. Maunya disatukan ini. Iya. Ya itulah. Jadi seperti itulah. Sekarang karena fanatik organisasi banyak. Jadi kita nggak usah. Kalau saya nggak ada organisasi, insya Allah. Macam mana? Enggak ada. Ada, tapi nggak sekelas itulah. Enggak ada. Imam Khatib Al-Minangkabawi, Imam Yasin Al-Padani. Orang Padang itu banyak ulama. Imam Yasin Al-Padani itu orang ahli hadis. Tapi merokok dia. Ulama-ulama dulu banyak yang merokok. Nah, itu. Kalau kita kan merokok ini karena nafsu. Quran maksudnya? Iya, dari Aceh banyak. Dari Aceh kalau kita ini ya. Tapi nggak ada yang sekelas Imam Nawawi, nggak ada. Tapi yang di bawah-bawah itu adalah Imam Nawawi Al-Bantani, Al-Khatib Minangkabawi, Syekh Yasin Al-Padani. Banyak ulama, Syekh Asad Talib Lubis. Itu. Itu ulama dari sana, dari luar. Nawawi Al-Bantani ada Imam Nawawi Muhyiddin. Ya, Imam Nawawi Bantani itulah orang Banten. Al-Minangkabawi. Bukan. Jadi kalau biografi ulama itu kan, itu ulama-ulama yang udah kelas tinggi itu, sudah kaliber. Kalau seandainya Imam Nawawi membuat mazhab bisa, tapi tawadhu. Makanya ulama-ulama dulu itu, kenapa sekarang? Semakin lama nggak akan ada. Nanti ulama sekarang ini,
sekelas siapa yang tinggi di Sumatera Utara? Nggak ada lagi yang udah berhilangan semua. Itulah dicabut semua, dicabut. Iya. Asatul Lubis sudah nggak ada. Siapa penerusnya? Yaitu Ustadz Rahmudin Nasution, udah meninggal. Ustadz Ramli itu udah sakit. Ustadz Hafiz Yajid, murid dari Ustadz Ramli, udah meninggal. Siapa? Awak jauh lah dari situ. Itulah. Begitulah ulama. Semakin tinggi, semakin ke bawah nggak ada. Sekarang siapa? Buya Yahya. Itu kuat fikih mazhab Syafi'i. Ustadz Somad juga. Enggak. Buya Yahya. Dia pendiri Al-Bahjah. Itu nanti dengarkan itu. Jadi itu waro orangnya, waro. Ustaz Abdul Somad dia gitu. Kalau beliau itu khusus fikih dibahas. Iya, begitu. Dan sekarang Kiai Haji Hasyim Asy'ari dipitnah. Enggak berjenggot dia dipoto. Kan ada itu. Enggak berjenggot. Padahal berjenggot ulama-ulama dulu. Itu supaya apa? Iya. Jadi Syekh Hasyim Asy'ari itu Islam Nusantara begitulah. Jadi kita ini belajar dari basic. Makanya iya. Jadi banyak. Itulah. Jadi semakin lama ulama udah habis, enggak akan ada ilmunya seperti mereka lagi. Tidak ada. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, kemudian sampai ke bawahnya enggak ada ilmunya seperti mereka lagi. Yang di bawah-bawah itulah, tapi udah jadilah. Itu. Sekarang itu langka. Ulama di Sumatera Utara ini langka udah. Makanya dibuatlah kader ulama itu. Untuk menjadi ulama, syaratnya itu hanya fikih tauhid. Udah. Fikih sama tauhid. Enggak hafal Quran, enggak hafal hadis, enggak masalah. Udah bisa dia jadi ulama. Itu syarat jadi ulama. Dia bisa fikih sama tauhid aja udah bisa. Karena hanya dia, kenapa orang nggak mau bahas fikih? Bahas fikih ini berat. Nanti salah hukum sedikit aja udah. Berat tanggungnya. Kalau kita bicara takwa enak, semua orang bisa. Tapi kalau bicara fikih ini berat. Ini menurut ini. Kalau salah sedikit aja udah. Seperti itulah. Makanya banyak orang yang tidak mau berbicara fikih ketika ceramah. Jarang. Karena itulah resikonya berat. Satu, banyak pendapat. Itu harus pandai kita milih-milih. Kalau kita sudah paham fikih. Makanya orang fikih ini, kalau dia udah tahu fikih, dia bisa itu jadi ulama setan itu. Kenapa? Contohnya gini. Kan kita sebut kemarin. Berhubungan suami istri di bulan Ramadan haram, dosa besar. Dan suami wajib kafarat. Kafarat itu memerdekakan budak. Kalau nggak bisa, ini tertib ya. Jangan pula memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian memberi 60 orang miskin. Ini 60 orang miskin ya. Di dalam hadis 60 orang miskin, 60 mud itu. Kalau nggak bisa memerdekakan budak, puasa. Kalau nggak bisa puasa, memerdekakan atau memberi makan 60 orang miskin. Tapi dia ahli fikih. Udah gak tahan lagi nafsunya ini. Kalau dia langsung membuka puasa berhubungan sama istri, dia bayar kafarat. Karena dia ahli fikih apa? Minum dulu dia, dibatalkan ya puasanya. Habis itu berhubungan dia sama istri. Haram, dosa besar. Iya, masuk neraka jahanam. Kayak gitulah. Tapi gak bayar kafarat dia. Itu kenapa? Dia paham fikihnya. Itu namanya hela. Mencari alasan. Begitulah. Kalau kita sudah paham hukum. Karena nggak ada sifat waro itu, makanya dia sepele dengan hukum. Dia tahu kan gitu. Gara-gara dia, kalau dia berbuka langsung berjima, kena kafarat. Banyak itu kafarat itu. Tapi kalau dia paham ahli fikih, minum dulu dia. Habis itu berhubungan sama istri. Kan sama-sama berhubungan di bulan Ramadan. Tapi bukanya kenapa? Itulah dia. Kenapa? Dia punya ilmu. Tapi ilmunya digunakan untuk yang nggak benar. Itu dia. Seperti itulah dia. Jadi, tapi jangan kita lakukan seperti itu. Itu dosa besar. Dosa besar seperti itu. Menghela dia, menokoh, menipu Allah dia. Jadi barangkali itulah
kita tetaplah belajar yang rendah-rendah. Kalau kita nanti minta belajar kunut, kita tuntaskan kunut. Kalau gini satu, apa nanti? Masalah apa? Kunut. Kita tuntaskan kunut. Masalah tasyahud, kita tuntaskan tasyahud. Masalah duduk, kita tuntaskan duduk. Kalau udah seperti ini nanti bisa ceramah nanti Bapak. Insyaallah. Ceramah. Hah? Oh. Iya, kan makalah udah banyak ini. Makalah udah banyak. Iya. Jadi nanti ini jadi sejarah lah nanti. Makalah ini jadi sejarah dan orang yang menyebarkannya ini kalau ketika dia meninggal akan terus datang pahala itu. Ini kenapa? Ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Itu. Iya, fotokopi aja. Ini orang yang menulis, orang yang fotokopi, orang yang meminta dituliskan. Ada yang minta. Kemarin siapa yang Pak Amri minta? Pak Amri minta tuliskan, saya tuliskan kan. Bapak-bapak juga minta tuliskan. Saya tuliskan. Nanti di fotokopi Pak Dokter. Nanti Pak Dokter ngasih. Bapak ngasih ke orang. Itu insyaallah. Akan apa itu? Akan terus mengalir. Jadi insyaallah lagi berjalan itu. Iya. Iya ini dibuat. Ini makalah disampaikan di pengajian subuh rutin Masjid Al-Ikhlas Komplek Pondok Surya Helvetia Timur biar terkenal dulu masjid kita ini. Udah di belakang. Iya. Ada. Oh. Itu lain lagi nanti. Iya. Jadi supaya udahlah kita masjid kita di dekat sungai belakang. Kalau kayak gini kan ada masjid berarti di Pondok Surya itu Masjid Al-Ikhlas gitu. Dan kita nanti kalau bisa nanti kita dokumentasi untuk jadi kenang cerita sama anak cucu gitu. Jadi barangkali itulah dia. Semoga kita istiqomah dalam menuntut ilmu. Semakin banyak kita belajar sini, semakin banyak malaikat yang datang memberi rahmat kepada kita. Iya, itu. Semakin kita belajar, semakin bodoh. Semakin kita belajar, semakin bodoh. Ada ilmu lagi, ada ilmu lagi. Tapi yang penting belajar. Yang penting belajar. Kalau mau pintar nggak pintar itu urusan Allah. Jadi jangan urusi pekerjaan Allah. Penting kita disuruh Allah kita belajar, disuruh Rasulullah kita wajib menuntut ilmu, kita menuntut ilmu. Kalau masalah pintar itulah urusan Allah, itu bukan urusan kita. Penting kita belajar. Insyaallah kalau kita ikhlas akan dapat kita ilmu. Itu. Jadi alhamdulillah ini nanti makalah bisa dibawa pulang, dikasih tahu, diceramahkan, didengarkan supaya lah tahu umat Islam. Jangan gara-gara ini bertengkar ya. Ini saya buat banyak pendapat ini supaya enggak bertengkar. Sekarang gara-gara kunut aja kafir mengkafirkan. Kunut aja sunnah. Gara-gara kunut bisa kafir. Gawat sekarang kita ini. Kita yang udah ngaji di sini, kita jadilah penyejuk. Jangan sampai kita gara-gara tahu ilmu jadi sombong. Gara-gara tahu ilmu jadi kafirkan orang, tidak boleh. Seperti itu. Itu saya ingatkan supaya kita toleransi. Dalam fikih itu banyak perbedaan pendapat. Tapi ini yang kami amalkan, jangan salahkan kami. Kalian itu yang kalian amalkan, kami tidak salahkan. Udah gitu. Kalau seperti itu umat Islam maju masuk dalam semuanya. Sekarang enggak. Yang sunnah-sunnah itu dijadikan perdebatan, yang wajib ditinggalkan. Itu. Jadi barangkali demikian. Jadi barangkali demikian. Marilah sama-sama kita membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.